Kasula saya yang baru itu karena saya memang pesan khusus untuk membuktikan kedekatan dengan Bunda Maria. Didukung dengan cuaca yang bagus kemarin, sebenarnya hujan lebat, itu membuat saya bahagia. Lalu kemudian saya berpikir bagaimana saya mengekspresikan kebahagiaan ini. Lalu tadi malam itu saya mulai dengan novena 3 Salam Maria. Dihitung targetnya pas sebelum Rabu Agung selesai. Ternyata tengah malam tuh saya sakit perut dan mencerai. Beberapa kali saya ke kamar belakang. Tadi sebenarnya harus itu pertemuannya dengar gubernur ngomong tentang keberhasilannya selama menjadi gubernur, tapi saya tidak jadi pergi karena sakit perut. Tapi kemudian ketika saya bercerita dengan beberapa orang tentang saya sakit perut, lalu punya banyak cerita dengan mereka. Lalu saya bilang saya sakit perut, tapi saya berusaha untuk menutupi rasa sakit perut dengan tetap enjoy karena hari ini hari kasih sayang sedunia. Jadi saya tetap menampilkan wajah cerah dan wajah ceria, dan saya harus mengasihi semua orang karena ternyata kasih yang paling besar itu ketika kita tetap tersenyum dan bahagia saat kita sedang menderita. Itu kan kasih, definisi kasih. Dan yang paling sulit untuk kita lakukan itu ketika kita punya persoalan dan lagi menderita, kita susah bahagia dan susah tersenyum. Itu hal yang membuat saya kemudian berpikir ini adalah rentetan peristiwa hidup yang biasa yang punya makna yang sangat tinggi untuk menunjukkan bahwa kalau kita bicara tentang kasih sayang, jangan berpikir kasih sayang itu hanya melulu hal-hal yang membahagiakan dan bersukacita. Karena yang paling penting itu ketika kita sedang tidak baik-baik saja, kita masih bisa tersenyum dan bahagia. Itulah kasih. Jadi sehingga saya bilang kasih itu kan tentang tetap enjoy walau hati sedang terluka. Dan saya pikir inilah pesan untuk kita semua juga, pasutri-pasutri ini. Kita semua bukan pasutri yang sempurna, semua tidak sempurna. Tapi bagaimana kita tetap menampilkan diri seperti katanya istri dan Darius tadi itu, coba jadi garam dan terang untuk pasutri lain. Kita semua punya persoalan, mungkin lebih sulit dari mereka yang lainnya. Tapi bagaimana kita tetap menunjukkan bahwa kita itu pasutri yang bisa memangkul bersama penderitaan dengan membalutnya di balik sukacita dan kebahagiaan. Jadi harus tetap tersenyum, harus tetap berjalan bersama, dan mungkin yang paling penting kita sering-sering berkumpul. Bicara tentang gereja sinodal itu untuk kita para keluarga. Jadi sering-sering berkumpul bersama, berjalan bersama, karena rasa kasih itu bertumbuh dari sering berada bersama. Itu paling penting. Makanya saya senang dan bahagia kalau lihat pasutri-pasutri ini selalu berjalan bersama, selalu berada bersama di gereja, duduk bersama. Apalagi kamu punya seragam sudah. Itulah yang kita bisa tampakkan kepada dunia menjadi pelita dan terang. Seperti yang saya ceritakan, saya senang sekali kalau lihat di medsos itu orang tua berdua itu enjoy berdua. Tidak perlu mereka berkhotbah panjang lebar. Dengan melihat itu jadi khotbah yang hidup. Dan saya rasa kita orang MBA juga tidak perlu kita ngomong banyak. Kita tetap terus tunjukkan bahwa setelah kita ikut MBA ada dunia baru gitu. Dunia baru dalam arti bahwa selama ini mungkin jalannya masing-masing. Dengan MBA kita bisa jalan sama-sama. Tadi diceritakan sama Mas Sutri Ari-Ani bahwa selama ini memang mereka sudah romantis, tapi rasanya berbeda setelah disebut melalui kegiatan MBA. Karena itu kan seperti pemicu saja untuk kita menyadari kembali bahwa banyak hal yang kita sudah alami sehari-hari selama ini hanya karena kita tidak menyadari itu sebagai sebuah kekuatan, makanya kita pikir itu hal biasa-biasa saja. Jadi hidup yang berarti itu ketika kita mencoba memaknai hal-hal biasa dengan kasih yang lebih begitu. Yang paling penting bagaimana kita menemukan sentuhan kasih dari pasangan. Kamu berdampingan selama ini juga pasti pernah, tapi tentu beda rasanya setelah mengikuti weekend ini karena menemukan bahwa duduk berdampingan itu suatu tanda kesetiaan kan itu. Jadi cinta itu bertumbuh dalam kebersamaan. Makanya tadi Pak Sutri Robert Aga bilang mungkin ada siraman. Ya itulah siramannya. Jadi itulah siramannya, dan kita harus kalau tidak disiram memang seperti pohon akan layu. Demikian juga komunitas ini cara menyiramnya sekali sebulan kumpul duduk sama-sama begini, bukan soal makanan dan minumannya. Kita sudah duduk bersama dengan pakaian seperti ini, ada
ada sesuatu yang membuat kita merasa kita ini satu komunitas. Sama dengan kami para imam, kami setiap kali sebulan itu Imam Unio di Bali, kita ada pertemuan bergilir dari paroki ke paroki. Memang kesannya ngapain, masing-masing punya kesibukan, tapi ketika kita bisa bertemu, maknanya sangat besar. Ketika kita upload ke medsos, kan orang bisa melihat, bisa jadi kita sering dipertentangkan sama orang, tapi begitu mereka lihat kita dekat, kita bertemu, kan itu juga cukup untuk menunjukkan kepada orang salah yang kamu ngomong. Gitu. Jadi mungkin ini beberapa hal yang istilahnya hanya untuk menyegarkan kembali. Kita semua sudah menghidupi, tapi mencoba memaknai itulah tugas kami para imam. Makanya saya bilang kalau bisa Pasutri MJ itu bisa, itu perlu. Bila perlu menganggap itu sebagai kebutuhan terbesar dalam hidup. Karena kita punya banyak persoalan. Seperti yang sering saya bilang, jangan cari pelarian di tempat yang lain dan pada orang lain. Kita lari saja ke gereja, kita berlari kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu caranya, mana jalan yang terbaik. Sehingga kita mestinya selalu ingat cerita, selain dua cerita tadi ya. Cerita tadi itu semua kita ingat, karena kita semua ada peluang untuk terjebak dalam bahaya seperti itu. Tapi yang mungkin perlu selalu diingat ketika saya sering bercerita tentang Steve Jobs, orang pintar, pencipta Apple, kaya raya, pintar. Tapi kita tahu bahwa kemudian istrinya mati bunuh diri. Kenapa? Bukan harta dan prestasi yang membuat kita bahagia, tapi kehadiran, perhatian, dan ada bersama. Itu yang membuat istrinya mati bunuh diri, karena dia sibuk dengan produk Apple-nya, walaupun dia tenar di mana-mana, tapi dia melukai hati istrinya. Dan kebutuhan terbesar istrinya adalah diperhatikan dan ada bersama. Itu kebutuhan natural. Kemudian kenapa saya bilang perlu ikut misa? Karena banyak persoalan yang tidak bisa kita selesaikan di rumah kecuali di rumah Tuhan. Seperti ada cerita tentang Pasutri yang sudah sepakat menikah, lalu mereka jalan-jalan akhir mengelilingi kota sebagai perpisahan. Tiba-tiba mereka lewat di depan gereja yang pintunya terbuka dan sementara ada misa. Dan iseng-iseng saja suaminya bilang, "Mak, ayo kita mampir dulu misa. Mungkin ini menjadi misa terakhir untuk kita sebelum kita pisah." Akhirnya mereka ikut misa, mulai setengahnya mereka dapat. Ada roh Tuhan yang bekerja, dan setelah itu mereka batalkan untuk melanjutkan jalan-jalan. Mereka kembali ke rumah dan mereka berpikir ulang tentang rencananya. Hasil akhirnya batal, mereka cerai dan merujuk untuk menjalani kembali. Nah, inilah kekuatan roh yang kita dapat dalam misa untuk merawat cinta. Atau yang terakhir, masih ingat cerita tentang Pasutri Puriasio kalau tidak salah. Waktu sharing di angkatan 109 ya, bukan untuk berbagi sini tapi untuk mengingatkan kita. Bukan 108. Makanya saya ceritakan ke kamu sekarang. Waktu di Banyumas. Jadi mereka bertengkar. Waktu itu mereka tinggal di Jawa. Karena sudah bertengkar, istrinya lari ke Jakarta tanpa diketahui oleh suaminya. Sampai di Jakarta dia pergi jalan-jalan di mall, dan tanpa sadar di mall dia belanjakan barang-barang yang punya suaminya semua. Padahal dia tadi pergi ini karena pelarian, artinya kan mengungkapkan kekecewaan dengan pergi dari rumah. Nah, setelah dia beli di keranjang lihat penuh pakaian suaminya, sekarang dia berpikir, saya ini mau bawa untuk dia, saya kembali diterima apa enggak? Akhirnya dengan banyak pertimbangan keberanian, dia berani untuk pulang ke rumah. Dia kan pergi pakai pesawat, jauh sekali dia lari. Begitu sampai di rumah, dia masih bingung. Saya mau masuk ke rumah, apakah diterima atau tidak? Dia tetap berani terobos. Nah, ketika dia sudah di pintu gerbang, Puri dilihat, langsung, "Hai, Mak, kok kembali?" Nah, akhirnya luluh semua. Sudah kembali seperti biasa. Dan bongkar pakaian semua beli untuk suami. Lalu setelah mereka bercerita tentang itu, saya bilang begini, kamu paham kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa dong? Itulah kekuatan sakramen perkawinan. Ya, kamu setelah menikah itu ada doanya. Sama seperti kita para imam, setelah itu ada doa tabisan. Jadi ada roh tangan dengan ditumpang begini. Roh itu tetap bekerja juga ketika kamu dalam kondisi-kondisi sulit seperti itu.
Sehingga kalau kita ke gereja itu kan membaharui kembali roh itu supaya jangan pernah berhenti bekerja untuk kita walaupun kita sibuk. Itulah mengapa saya bilang kalau bisa masuk dari MB itu terus mengasah cintanya itu dan spiritnya itu dengan roh dalam misa. Tentu kalau kita percaya Yesus kembali masuk bekerja di dalam diri kita itu istimewa sekali. Cari di mana Tuhan kayak gitu. Dan seperti yang saya bilang, ketika pasangan kita tidak peduli dengan kita, apalagi orang di luar kita, Tuhan selalu peduli kan? Selalu peduli. Biar kita bersalah pun, mana Tuhan mempersalahkan kita? Waktu Hawa dan Adam jatuh dalam dosa karena disuruh makan sama Hawa dalam bacaan kemarin. Mereka takut lari dari hadapan Allah, tapi mereka cari mereka. Mereka pikir Tuhan marah, ternyata Tuhan tidak marah mereka kan? Yang Tuhan marah malah ular yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Memang sih ada sanksinya untuk mereka, tapi bukan karena Tuhan marah. Nah seperti itulah Tuhan kita. Kamu boleh bercekcok di antara kamu, jangan berpikir Tuhan kemudian menolak. Tuhan tetap menerima kita. Maka saya bilang selalu berlari kepada Tuhan. Kalau ada masalah di dalam keluarga, di dalam pasutri, jangan cari pelarian di tempat lain. Apalagi jangan sembarang curhat kepada orang-orang, karena tidak semua orang suka lihat kita harmonis dan bahagia. Karena di zaman ini rasa iri dan cemburu itu sangat tinggi, dan kemungkinan melihat orang lain romantis, selalu mesra dan bahagia itu ganjalan untuk mereka yang tidak bisa menemukan itu. Makanya saya bilang seperti pohon, semakin tinggi semakin akan diombak-ambingkan oleh angin, tapi tidak apa-apa. Kan yang penting akarnya terus tertanam kuat di dalam tanah. Biar anginnya kuat, dia tidak akan tumpah karena akarnya kuat. Hingga hidup perkawinan itu semakin kita punya semakin tinggi tingkat kemesraan, kebahagiaan yang kita peroleh. Jangan lupa ada banyak badai yang akan siap menerpa, tapi tidak apa-apa. Tetap kuat akarnya, yaitu kita tetap berakar dalam iman kepada Tuhan. Mungkin sudah cukup panjang nih ya, tapi sudah datang nasinya kan? Ya, itu saja beberapa siraman yang bisa saya siramkan. Kebetulan hari ini memang tidak ada hujan. Semoga beberapa siraman ini berguna untuk menumbuh kembangkan hidup perkawinan kita dan tetaplah menjadi garam dan terang bagi pasutri lain. Tidak ada yang lebih membahagiakan saya setelah saya masuk MD, kecuali kalau melihat pasutri MD itu enjoy dan bahagia dalam hidup. Tidak perlu kamu berkorban urusan kamu lakukan itu terus dalam hidup. Sudah khotbah yang hidup dan membuat orang juga ingin ikut. Jangan lupa tadi yang single pasti mereka juga merasa dalam hati ini kasihan betul kami ini. Coba kalau ada pasangan pasti seperti mereka. Bukan tidak mungkin itu ada. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap bersatu dalam doa, jangan lupa berjalan bersama. Karena ketika kita berjalan bersama, kita pasti akan kuat. Seperti falsafah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Apakah langsung makan? Aku masih ada cara lain. Hari ini gereja memperingati Santo Cyrillus Rahib dan Santo Methodius Uskup. Mereka berdua adalah kakak beradik, yang satu menjadi filsuf tetapi mewartakan Injil, yang adiknya menjadi rahib. Hari ini juga gereja memperingati Santo Valentinus, martir yang ada di Italia. Sehingga secara liturgis hari ini kita memakai putih untuk Santo Cyrillus dan Methodius, tetapi untuk martir Valentinus kita pakai merah. Maka jalan tengah yang dapat diambil adalah pink, mengandung putih, mengandung merah. Dan ini juga cocok dengan hari ini kita merayakan Valentine Day, hari kasih sayang sedunia. Sebelum kita melanjutkan perayaan Eucharistus ini dan memohon bantuan Tuhan agar kita mampu memiliki iman seperti Santo Cyrillus, Methodius dan Santo Valentinus, dan agar kita mampu mengasihi satu sama lain, maka marilah kita terlebih dahulu, khususnya untuk yang hadir dalam perayaan ini dengan pasangannya, silakan Anda berhadapan muka dan ungkapkanlah
bahasa cinta non verbal seperti yang Anda lakukan di MJ. Silakan. Semoga yang datang single parent ini tidak ngiler ya. Bapak Ibu, kalau betul Anda mengasihi pasangan Anda, mestinya Anda maknai hari ini dengan sangat baik. Dan itulah yang akan kita coba. Memang indah, namun akan lebih indah dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta.